Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradipta Bagasdaniswara dengan NIM 241091131000002. Pada video kali ini akan memberikan penjelasan mengenai anatomi dari sistem respirasi, kardiovaskular, serta klinis dalam kardiovaskular. Pertama adalah anatomi dari sistem respirasi. Sistem respirasi sendiri dibagi menjadi dua secara anatomis, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Nah, pertama adalah rongga hidung atau nasal cavity atau biasa disebut cavitas oris. Nah, rongga hidung ini sendiri merupakan awal dari saluran respirasi atas yang dimulai dari lubang hidung, kemudian akan masuk ke vestibulum nasi atau ini disebut juga dari tempat masuk atau ruang tamu dari rongga hidung. Di dalam rongga hidung sendiri terdapat beberapa lekukan yang disebut dengan konka dan saluran yang disebut dengan meatus. Nah, di sini kita dapat lihat beberapa daerah atau fitur, yaitu contohnya bulbus olfactorius yang digunakan sebagai tempat untuk sistem penciuman, kemudian juga ada beberapa struktur seperti contohnya di sini tonsilla pharyngea, yaitu tonjolan-tonjolan yang ada di faring, dan di situ juga ada nanti masuk ke dalam faring adalah ostium pharyngeum tuba auditiva. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan tuba auditivae yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pendengaran. Di sini di rongga hidung juga terdapat beberapa pembuluh darah yang utama, yaitu adalah plexus Kisselbach, yaitu suatu jalinan dari pembuluh darah yang berada di hidung. Nah, apabila ini terganggu nanti akan dapat menyebabkan suatu hal yang kita sebut dengan mimisan. Nah, di sini adalah bagian dari faring dan laring. Nah, dapat kita lihat pada gambar tadi yang seperti saya sebutkan, ostium pharyngeum tuba auditiva, itu dimulai di daerah faring, kemudian nanti lanjut ke bawah. Nah, sebelumnya untuk faring dan laring ini dibedakan menjadi ada disebut tiga, yaitu nasofaring atau di bagian hidung berdekatan dengan hidung, sejajar dengan hidung, kemudian orofaring yang berdekatan atau sejajar dengan oral yaitu mulut, dan laringofaring yaitu faring yang berdekatan dengan laring. Nah, beberapa hal yang dapat kita temui di sini adalah salah satunya adalah pita suara. Nah, pita suara ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu plica vestibularis dan plica vocalis. Nah, plica vocali ini adalah pita suara asli, yaitu pita suara yang nantinya akan bergetar dan menimbulkan suara. Berada di bagian bawah. Apabila kita lihat pada gambar, itu ada dua lekukan atau dua lipatan. Lipatan kedua lah yang disebut dengan plica vocali. Nah, di sini juga kita lihat karena ini adalah potongan yang secara menyamping, ini ada beberapa kartilago, yaitu kartilago tiroidea, kemudian juga kartilago cricoidea. Nah, di sini juga kita lihat ada suatu struktur yaitu epiglotis. Nah, epiglotis ini disusun dari kartilago epiglotika yang nantinya akan bergerak menyesuaikan dengan bagaimana pada saat manusia bernafas ataupun akan menelan makanan, sehingga epiglotis inilah yang mencegah makanan masuk ke dalam traktus respiratorius. Selanjutnya adalah trakea. Trakea ini adalah saluran yang menghubungkan antara laring tadi menuju ke bronkus. Nah, di sini kita dapat melihat seperti tadi kartilago tiroidea. Nah, ini kartilago yang tadi terlihat terpotong secara menyamping, ini secara ke depan. Juga ada di bawahnya kartilago yang lebih kecil, yaitu kartilago cricoidea. Di sini kita dapat melihat bahwa trakea itu tersusun dari cincin-cincin yang disambungkan oleh ligamen. Nah, cincin-cincin ini disebut dengan cartilaginous tracheales secara jamak atau cartilago trachealis secara tunggal. Nah, ini terbuat dari kartilago sehingga agak keras namun sedikit lentur. Nah, disambungkan oleh ligamen yaitu ligamentum annularia. Di sini dapat kita lihat.
Nah, kemudian bronkus sendiri itu nanti terbagi menjadi dua. Nah, persimpangan atau percabangan ini disebut dengan bifurcatio tracheae. Bronkus ini terbagi menjadi bronkus sinister dan bronkus dexter yang disebut dengan bronkus principalis. Nantinya akan berpisah lagi atau bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Nah, di sini adalah lobus dari paru atau bagian ini paru secara anterior. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa paru ini adalah paru bagian kanan karena memiliki 3 lobus atau 3 bagian, yaitu ada di sini dipisahkan oleh fisura atau perpotongan, yaitu ada fisura obliqua yang memotong secara menyamping, kemudian juga fisura horizontalis yang memotong secara horizontal. Nah, di sini ada lobus inferior, lobus medius, dan lobus superior. Secara lapisannya, di sini paru-paru dilapisi oleh suatu lapisan yang disebut pleura. Nah, pleura ini terbagi menjadi pleura parietalis yang berada di luar dan menempel pada rongga dada, dan pleura visceralis yang menempel langsung pada pulmo atau pada paru-paru. Kemudian apabila kita perhatikan pada bagian belakang atau posterior, pada paru-paru ini terdapat lubang atau kita disebut dengan hilum. Nah, di dalam hilum ini terbagi menjadi beberapa saluran. Yang pertama adalah vena pulmonalis, kemudian juga arteri pulmonalis, dan yang terakhir adalah bronkus principalis. Nah, jadi pada hilum inilah bronkus, kemudian pembuluh ini menjadi satu dan masuk ke dalam paru-paru atau pulmo. Di sini kita juga dapat melihat bahwa ada struktur yang disebut dengan impresio cardiaca. Nah, inilah tempat atau suatu lekukan di mana jantung itu nanti akan berdekatan atau menempel di sini. Selanjutnya adalah anatomi dari core atau jantung. Jantung sendiri secara umum kita tahu bahwa jantung berbentuk seperti lonjong atau membulat dengan ujung yang disebut dengan apex. Apex ini berada di anterior, lateral, dan di inferior dari jantung. Di sini kita lihat bahwa jantung itu diselubungi oleh perikardium atau lapisan jantung. Nah, di sini juga kita lihat bahwa ada auricula, yaitu seperti lapisan atau struktur tambahan yang ada pada bagian atrium. Kita lihat dapat di warna ungu ya. Nah, lalu secara bentuk atau secara bangunannya, di jantung ini terbagi menjadi di basis, yaitu di bagian bawah atau bagian belakang, kemudian permukaan, yaitu anterior, di sini di atas, kemudian juga di bawah, kemudian ada di right pulmonary surface dan left pulmonary surface. Nah, di sini adalah permukaan jantung yang bersentuhan atau berdekatan dengan paru-paru. Nah, di sini kita lihat seperti tadi, yaitu di ujung bagian anterior, inferior, dan lateralnya adalah apex atau ujung dari jantung. Nah, di gambar bawah itu adalah jantung apabila kita lakukan insisi atau pembelahan. Di sini kita lihat bahwa jantung itu ketebalan lapisan ototnya atau miokardiumnya itu berbeda antara jantung bagian kiri serta jantung bagian kanan, khususnya di ventricle. Nah, ventricle ini nantilah yang akan memompa darah. Jadi, karena ventricle bagian sinister itu nanti memompa darah ke seluruh tubuh, maka diperlukan kekuatan yang lebih, sehingga otot atau miokardium pada jantung itu lebih tebal di bagian ventricle sinister. Di sini adalah bagian bagaimana sirkulasi darah terjadi, yaitu pertama dari bagian atrium kanan atau atrium dextrum, itu nanti darah yang tidak kaya dengan oksigen atau kurang oksigen akan masuk, kemudian dipompa melalui ventricle menuju paru-paru, kemudian masuk kembali ke atrium kanan atau maksudnya atrium kiri atau atrium sinistrum, kemudian menuju ventricle dan dipompa ke tubuh secara menyeluruh.
Nah, ini adalah bagian dari atrium dextrum dan ventriculus dexter. Nah, di sini adalah pembelahannya. Kita dapat lihat bahwa di atrium dextrum, yaitu atrium yang menerima darah yang kurang oksigen, itu terdapat sebuah lubang. Kalau kita lihat juga ada lubang besar yaitu dari vena cava inferior serta vena cava superior. Vena cava superior ini membawa darah yang kurang oksigen dari tubuh bagian atas, kemudian inferior dari tubuh bagian bawah. Nah, apabila kita lihat, lubang kecil yang saya sebut tadi adalah ostium sinus coronarii dan valvula sinus coronarii. Nah, lubang ini, yaitu valvulanya adalah lubang yang meneruskan darah yang kurang oksigen dari sirkulasi jantung sendiri. Jadi, dari darah-darah yang digunakan oleh otot pada jantung itu nanti masuk kembali ke atrium dextrum dari sinus coronarii. Nah, di sini kita juga dapat lihat bahwa ada otot yang berbentuk seperti panjang, yaitu musculus papillaris, terdiri dari musculus papillaris anterior, septalis, dan posterior, yang nantinya akan berhubungan dengan suatu serat yang berwarna putih, yaitu chorda tendineae. Nah, ini nanti akan menghubungkan valva atau cuspis yang ada pada katup, yaitu katup trikuspid. Selanjutnya ini adalah atrium sinistrum dan ventriculus sinister. Di sini kita dapat lihat strukturnya pada umumnya sama, yang membedakan adalah valva atau kuspisnya ini hanya dua, yaitu disebut juga valva atrioventricularis sinistra atau mitralis. Nah, di sini hanya ada dua, kemudian musculus papillarisnya hanya terdiri dari musculus papillaris anterior dan musculus papillaris posterior. Di sini kita dapat lihat juga bahwa valvulanya itu berbeda, yaitu ada valva pulmonalis dan valva lainnya. Nah, kita juga dapat lihat bahwa di sini itu ada sebuah cekungan namun tertutup, yaitu foramen ovale atau valvula foraminis ovalis. Nah, ini memang tertutup karena hanya digunakan atau hanya terbuka saat manusia itu berada pada fase janin atau fetus. Nah, ini adalah bagiannya sama seperti tadi. Nah, kita dapat lihat pada ventriculus sinister, contohnya di sini adalah katup dari aorta. Di sini kita dapat lihat bahwa valvula dari semilunaris sinistra atau valvula aortae ini memiliki katup yang berbentuk seperti cekungan, mangkok yang menghadap ke atas. Nah, nantinya di antara cekungan ini, yaitu cekungan yang sinistra dan dextra, itu dapat kita temukan lubang yang akan menuju ke arteri koronaria. Jadi saat darah yang berisi oksigen itu dipompa menuju tubuh, nantinya saat katup menutup, darah yang akan kembali dan tertutup oleh katup ini nanti akan mengalir menuju ke arteri koronaria. Di sini adalah valvula atau katup valves. Nah, kita dapat lihat bahwa di valvula ini berbentuk seperti cekung, sehingga nanti darah ketika dipompa akan mudah keluar, namun ketika tertahan, darah itu akan sulit untuk kembali karena bentuk dari katupnya sendiri yang berbentuk seperti cekung. Nah, di sini adalah pulmonary valve dan aortic valve. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada aortic valve itu terdapat lubang yang nantinya akan bergabung pada arteri koronaria. Nah, di sini dapat kita lihat ada perbedaannya antara yang ada pada katup pulmonari dan katup aorta. Di sini seperti tadi ada beberapa jenis katup pada jantung yang dibedakan menjadi dua, yaitu semilunaris dan atrioventricularis. Nah, semilunaris ada di sini disebut dengan valvula, namun untuk atrioventricularis disebut dengan cuspis. Jantung sendiri memiliki suatu struktur yang dianggap sebagai skeleton, walaupun ini hanyalah dari jaringan fibrosus atau jaringan ikat. Yang pertama ada aortic ring, kemudian pulmonary ring,
Nah, atau disebut juga dengan anulus. Nah, ini melingkari katup sehingga katup itu pada saat pembukaan dan penutupan itu tidak terpengaruh dari tekanan otot jantung atau miokardium. Nah, nantinya juga katup inilah atau cincin inilah nanti yang memberikan kekakuan atau rigid sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan dan bentuknya tetap sesuai. Di sini juga kita lihat ada trigonum, yaitu suatu struktur keras yang nantinya tidak mencegah agar katup itu nanti berhimpit. Nah, ini adalah tampilan jantung secara dilihat dari superior. Kita bisa lihat bahwa ada arteri yang mengelilingi, yaitu arteri koronaria, kemudian juga ada vena. Nah, nantinya akan memberikan suplai darah yang mengandung oksigen serta mengembalikan darah yang mengandung kurang oksigen untuk dikembalikan. Ini kita lihat tampilan jantung secara posterior. Ada suatu struktur yang namanya sinus coronarius yang mengalirkan darah yang kurang oksigen kembali menuju atrium dextrum. Nah, tadi kita sudah lihat ada lubang atau ada cekungan yang nantinya akan masuk kembali ke atrium dextrum. Untuk vena ini sendiri ada vena cardiaca parva, media, dan magna. Selanjutnya adalah vaskularisasi atau pembuluh yang ada pada tubuh. Nah, pertama adalah pembuluh yang tersebar pada bagian rongga dada atau toraks. Nah, ini adalah pembuluh yang berhubungan langsung dengan jantung, yaitu pada hal ini adalah aorta. Di sini kita bisa lihat kalau aorta itu berbentuk seperti lengkungan. Nah, lengkungan ini disebut dengan arcus aortae. Pada arcus aortae ini terdapat beberapa percabangan, contohnya di sini adalah pada bagian kanan, yaitu trunkus brachiocephalicus yang besar, kemudian nanti bercabang lagi menjadi arteri subclavia dan juga arteri carotis communis. Nah, di sini kita lihat pada bagian kiri itu arteri subclavia juga, kemudian nanti akan berlanjut ke arteri aksila. Nah, nanti aorta ini akan turun yang disebut dengan aorta descendens. Nah, turun dan kemudian akan menembus otot diafragma. Di sini ada lubang yang nantinya akan menjadi pars abdominalis atau aorta bagian abdomen. Sedangkan untuk vena yang tadinya terpisah menjadi vena cava superior dan vena cava inferior, ada juga vena yang menempel pada bagian dinding toraks, yaitu vena azygos. Nah, percabangan yang nantinya akan memasuki vena azygos ini adalah vena hemiazygos yang berada pada lekukan-lekukan pada rongga dada. Untuk aorta tadi, yang pada bagian bawah itu pars abdominalis, itu nanti akan bercabang, yaitu bifurcatio aortae, yang terbagi menjadi arteri iliaca. Nah, arteri iliaca communis atau arteri iliaca yang bergabung bersama ini nanti membagi menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca externa. Nantinya arteri iliaca externa ini akan menjadi arteri femoralis setelah keluar dari ligamentum inguinale. Nanti akan terbagi menjadi beberapa arteri lain, yaitu arteri femoris lateralis, arteri obturatoria, yang memiliki rami-raminya sendiri. Pada bagian ini, yaitu vena di tangan, itu atau vena bagian lengan, itu adalah vena cephalica dan vena basilica. Nah, kita juga lihat bahwa vena-vena ini bercabang menjadi vena mediana, kemudian juga terakhir pada vena cephalica antebrachii dan vena basilica antebrachii. Kemudian untuk arteri, seperti tadi, cabang dari arteri subclavia, nanti akan menjadi arteri axillaris, yaitu pada bagian ketiak, dan menjadi arteri brachialis yang ada pada lengan.
Nah, nanti arteri brachialis ini bercabang juga menjadi arteri radialis, kemudian arteri ulnaris, sampai pada telapak tangan. Untuk kaki, pada sambungan atau terusan dari arteri femoralis nantinya akan ada arteri poplitea yang nantinya menjadi percabangan arteri tibialis posterior, tibialis anterior, dan arteri fibularis, dan akhirnya pada arteri plantaris. Kemudian untuk vena sendiri, vena nantinya dimulai dari vena iliaca externa, kemudian juga vena femoralis, kemudian juga vena savena magna, turun ke bawah menjadi vena savena parva, yang nantinya akan berakhir pada telapak kaki. Selanjutnya adalah anatomi klinis yang terjadi pada sistem kardiovaskular. Pertama adalah tetralogy of Fallot. Nah, tetralogy of Fallot ini adalah suatu kelainan bawaan pada jantung sejak janin pembentukannya yang memberikan jantung itu 4 jenis kelainan atau 4 jenis abnormalitas. Pertama adalah stenosis di right ventricular outflow atau di sini pada katup dan pembuluh pulmonal. Di sini stenosis atau yaitu mengalami penutupan, sehingga pada saat katup itu seharusnya terbuka dan aliran darah lancar, justru mengalami penyempitan atau penutupan, sehingga alur atau jalannya pembuluh darah, yaitu darah sendiri itu tidak teratur menuju ke paru-paru. Nah, kemudian adalah right ventricular hypertrophy. Hipertrofi otot atau pembesaran otot ini pada bagian ventrikel kanan itu disebabkan karena aliran darah tadi tidak bisa keluar sempurna menuju paru-paru, sehingga darah itu tadi masih berkumpul, tekanan menjadi tinggi, sehingga terjadilah hipertrofi, yaitu otot bekerja lebih keras dan akhirnya otot membesar. Kemudian pada yang ketiga itu ventricular septal defect. Ada kelainan yang menyebabkan septum pada daerah ventrikular itu malah tidak ada, sehingga darah itu bercampur antara darah yang ada pada ventrikel kanan, kemudian darah yang ada pada ventrikel kiri. Kemudian yang terakhir adalah aortic override of septal defect. Jadi selain tadi septum itu mengalami kelainan, ketidakadaan dinding tadi, aortic aorta ini juga mengalami kelainan, yaitu seharusnya aorta hanya berada pada daerah ventrikel kiri, justru aorta ini seperti bergeser posisinya sehingga bergabung juga di daerah ventrikel kanan, sehingga nanti darah yang dipompa menuju ke paru-paru terhambat, kemudian volume yang ada pada ventrikel kiri berkurang, kemudian darah juga bercampur yang ada pada ventrikel kiri dan kanan, dan yang dipompa pun melalui nanti arcus aorta itu sudah bercampur darahnya, sehingga oksigen yang diperlukan tubuh itu pasokannya berkurang. Nanti akibatnya adalah sianosis atau kondisi di mana bayi yang baru lahir itu akan mengalami kebiruan, pembiruan khususnya pada daerah ujung tangan, ujung kaki, serta daerah bibir. Nah, selanjutnya adalah asites. Asites ini adalah penumpukan cairan pada rongga abdomen atau cavitas abdominalis yang disebabkan oleh contohnya adalah sirosis hati, kemudian juga adanya penyakit ataupun abnormalitas pada daerah hati serta vena, sehingga darah itu serta cairan-cairan lain menetes pada rongga perut. Inilah yang disebut asites. Selanjutnya adalah hematochezia atau hematomesis. Nah, ini sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengeluarkan darah pada contohnya pada saat buang air besar ataupun juga secara dimuntahkan atau vomit. Nah, ini nanti darahnya bercampur dengan darah yang berwarna merah, merah darah. Nah, ini dikarenakan adanya hemoroid contohnya, kemudian juga adanya kanker pada usus besar ataupun juga
ada kesalahan pada daerah-daerah pembuluh darah yang ada di saluran pencernaan, sehingga aluran darah ini nanti bermasalah dan dapat menyebar di bagian usus besar, kemudian juga dapat di man. Nah, selanjutnya adalah melena. Melena ini buang air besar yang mirip dengan hematochezia, tapi kondisinya lebih gelap, warnanya lebih gelap seperti tar, kemudian lengket. Nah, dan juga berbau. Nah, ini berarti ada masalah pada sistem gastrointestinal yang ada pada bagian atas, yaitu perdarahan. Nah, berbeda dengan hematomesis atau hematochezia, ini warnanya lebih gelap. Nah, di sini kalau hematochezia berasal dari daerah gastrointestinal bawah, kemudian melena ini pada atas. Nah, di sini kita dapat lihat perbandingannya. Kalau melena ini warnanya lebih gelap, kemudian lebih lengket, dan darah itu sebenarnya seperti sudah dicerna atau sudah ada perlakuan-perlakuan dari sistem pencernaan. Nah, hematemesis atau hematochezia tadi, darah itu sudah langsung dikeluarkan sehingga masih berwarna merah seperti darah pada umumnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.